Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ina Nurjana. Di sini saya akan menjelaskan pembuatan mol dari nasi basi ya, teman-teman. Untuk pembuatan mol nasi basi, bahan utama yang kita gunakan adalah nasi sisa ataupun nasi basi. Di sini saya sudah siapkan nasi sisa sebanyak 1 mangkok dan juga saya menyiapkan toples sebagai wadah untuk menjamurkan nasi tersebut. Teman-teman bisa pakai wadah lain seperti baskom ataupun mangkok. Oke, langsung saja kita membuat mol dari nasi basi ini. Yang pertama kita lakukan adalah membuat bola-bola dari nasi seperti ini. Kemudian kita letakkan ke dalam toples ataupun baskom, dan begitupun seterusnya ya teman-teman. Nah, sudah jadi teman-teman. Di sini saya menyimpan nasi ini dalam 2 buah toples agar tidak bertumpuk. Nanti mengambilnya akan dirasa cukup susah ya, karena nanti berjamur. Jadi di sini saya simpan dalam 2 toples. Kemudian kita tutup seperti ini. Satunya juga. Jadi deh, setelah ini kita simpan di tempat yang gelap ya, tidak terkena sinar matahari untuk merangsang pertumbuhan jamur agar lebih cepat. Nah teman-teman, ini adalah penampakan dari nasi basi yang kemarin kita simpan kurang lebih selama 1 minggu. Kita memakai 1 toples saja ya, yang satunya kemarin jamurnya masih belum banyak. Nah yang ini jamurnya sudah lebih banyak, jadi bisa kita gunakan. Nah untuk cara pembuatannya yang kita perlukan tentunya saja adalah nasi yang sudah basi dan sudah ditumbuhi dengan jamur. Kemudian saya di sini memakai gula pasir sebanyak 12 sendok. Kemudian ada air sebanyak 2 liter. Dan juga saya menyiapkan botol bekas air mineral. Ini ukurannya 600 ml. Di sini saya ada 4. Kemudian ada sendok untuk mengaduk. Oke, langsung saja kita membuat. Yang pertama kita masukkan gula pasir ke dalam air. Kemudian kita aduk sampai gulanya larut. Nah, gula pasir di sini berfungsi sebagai sumber energi makanan untuk mikroorganisme dalam proses percepatan penguraian. Setelah gula larut, kita bisa campurkan nasi basi ke dalam air gula. Kita aduk terus sampai nasi benar-benar tercampur dan larut ke dalam air gula ini. Nah, ini dia hasil dari nasi basi yang kita campurkan ke dalam air gula. Selanjutnya kita bisa masukkan ke dalam botol bekas air mineral. Oke teman-teman, langsung saja kita masukkan ke dalam botol mineral. Jangan sampai penuh ya, kita sisakan sedikit ruangan karena nanti saat ini mau menjadi pupuk, dia akan mengalami proses fermentasi, akan menghasilkan gas. Jadi kita sediakan ruang biar tidak meledak. Kemudian kita tutup. Selanjutnya lagi.
Nah, teman-teman, sudah jadi ya, sudah saya masukkan ke dalam botol air mineral semua. Kita diamkan lagi ini kurang lebih selama 1 minggu. Jangan lupa untuk kita selalu membuka tutup botolnya setiap hari agar tidak meledak, karena di dalam botol ini nanti suhunya itu akan panas, ada gas-gas udara hasil dari fermentasi, tandanya fermentasi kita sudah berhasil. Jadi kita harus selalu buka tutup botolnya ya teman-teman, jangan lupa. Oke, langsung saja kita simpan. Nah teman-teman, ini setiap hari saya buka tutup botolnya. Saya setiap hari lakukan ini sebanyak 2-3 kali. Karena ruang yang saya sediakan di dalam botol cukup kecil. Jadi takutnya nanti meledak. Saya buka tutup botolnya 2-3 kali sehari. Update lagi ya teman-teman, ini dia mol nasi basi yang sudah kita buat sama-sama kemarin. Ini sudah hari ke-7 dan bisa dikatakan ini sudah berhasil dan bisa digunakan. Kenapa saya bilang ini sudah bisa digunakan? Tanda mol nasi yang sudah bisa kita panen itu ketika si mol ini baunya sudah harum seperti tape, segar gitu, ataupun teman-teman bisa membayangkan ini baunya seperti air nira dari pohon siwalan atau dari pohon ental itu ya. Ini baunya beneran teman-teman, harum banget. Ini sudah bisa kita gunakan. Nah, mol nasi basi ini bermanfaat untuk kita gunakan sebagai dekomposer, pengurai dalam pembuatan pupuk kompos. Kemudian bisa langsung kita berikan ke tanaman, bisa kita kocor ataupun bisa kita semprotkan ya ke tanamannya. Untuk penggunaan mol nasi basi, kita butuhkan mol nasi basi sebanyak 1 liter, kemudian kita butuhkan air sebanyak 5 liter, kita butuhkan saringan, dan kita juga butuhkan wadah untuk mengaduk. Teman-teman juga bisa pakai kayu ataupun sejenisnya ya yang digunakan untuk mengaduk dan untuk mengocor mol nasi pada tanaman. Oke, langsung saja teman-teman, kita campurkan mol nasi ini ke dalam air. Kita saring dulu. Kita singkirkan ya teman-teman, kemudian kita aduk. Nah, ini langsung bisa dikocorkan ke tanaman. Mol nasi basi ini bisa kita gunakan pada semua jenis tanaman ya teman-teman, tidak hanya pada sayur-sayuran saja. Di sini saya aplikasikan mol nasi basi ini pada tanaman hias saya, bunga bougainville, sebanyak 500 sampai 1 liter per tanamannya. Biasanya untuk tanaman sayuran itu cuma 250 ml per tanaman. Kalau untuk tanaman hias begini saya kasih 3 sampai 4 kali lipatnya. Lanjut lagi ke tanaman di sebelahnya ya teman-teman. Oke teman-teman,
sampai di sini saja videonya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.